Riwayat ini, hadis ini, bagi seorang Anas bin Malik adalah sebuah berita yang sangat gembira, berita yang sangat menyenangkan. Bahkan beliau mengatakan, tidaklah aku merasa gembira ketika mendengar hadis ini. Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Beliau juga mengatakan, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Mudah-mudahan dengan kecintaanku kepada mereka ini, aku bisa dikumpulkan bersama mereka. Walaupun aku belum bisa melakukan amal-amal yang telah mereka lakukan atau mereka kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang bisa menempatkan cintanya itu dengan benar. Jadi cinta kita harus kita tempatkan kepada tempatnya, kepada sesuatu yang berhak dan dia wajib untuk kita cintai. Siapa dia? Yaitu Allah dan Rasulnya. Demikian juga sebaliknya, hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini juga merupakan peringatan bagi orang-orang yang mereka salah dalam menempatkan cintanya. Salah dalam mencari sosok yang menjadi sesuatu yang akan dia cintai. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Ketika seseorang mereka menyanjung-nyanjung, mereka mencintai, mereka bahkan mengikuti orang-orang yang terkategorikan di dalam surat Al-Fatihah itu, ya, maghdubun alaih dan walad dolin dan zol, orang-orang zolim, ya, orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang dolim. Kalau kita kembali hadis itu tadi, maka orang tersebut sudah pasti dia akan bersama dengan orang yang dicintainya itu. Ketika seseorang itu mencintai orang-orang yang dolim, atau bahkan mereka itu ahli neraka, atau memiliki sifat-sifat ahli neraka, maka mereka akan dikumpulkan besok di hari kiamat bersama orang yang dicintainya itu. Karena mereka mencintai orang-orang yang salah. Tetapi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, berkumpulnya mereka di akhirat, berkumpulnya orang-orang ini bukan lagi mereka itu saling memuji, saling menyanjung, tidak. Tetapi mereka akan saling bermusuhan. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 61. Mungkin kalau salah bisa diingatkan nanti. Tolong dibaca nanti, dibuka di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu teman akrab yang mereka saling akrab di dunia, yang mereka sanjung-sanjung di dunia, yang mereka taati di dunia, yang mereka idolakan, bahkan kita ngefans dengan mereka, maka mereka yang orang yang mencintai dan orang yang dicintai akan saling bermusuhan. Ba'duhum li ba'din adu, akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Atau di dalam surat yang lain, ketika mereka mengidolakan penyembah syahwat, ketika mereka mengidolakan orang yang ahli maksiat,
maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah di dalam satu tempat, tetapi mereka tidak saling menyanjung, tidak saling memuji. Bahkan orang yang ngefans kepada seseorang itu, maka mereka akan mencaci orang yang diidolakan itu, dan mereka memohon kepada Allah supaya ditimpakan azab 2 kali lipat. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 67 sampai 68. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Rabb, mereka berkata, ya Rabb kami, inna ata'na, sesungguhnya kami ata'na, mencintai, mentaati, sadatana wa kubara'ana, pemimpin-pemimpin kami, penggede-penggede kami, ulama-ulama kami. Fa'adalluna as-sabila, tapi ternyata mereka menjerumuskan kami dari jalan yang benar. Dilanjutkan ayat selanjutnya, Rabbana ya Rabb kami, atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka 2 kali azab, 2 kali lipat azab dari kami. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan dari Allah, ini tamparan dari Allah. Ketika kita menempatkan cinta kita kepada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, maka akibatnya akan fatal sekali. Kita akan dikumpulkan kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita idolakan. Kalau kita mengidolakan orang yang ahli maksiat, maka orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ahli maksiat. Na'udzubillah. Bahkan mereka tidak memuji lagi. Kalau di dunia mereka dipuji, ada artis dipuji, ada musisi yang terkenal dipuji, ada bintang iklan dipuji, ada pemimpin dipuji, bahkan dijilat, bahkan dirayu-rayu supaya apa? Supaya membawa keuntungan bagi mereka. Tetapi ketika mereka nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, tidak lagi ada pujian bagi mereka, tetapi mereka akan mencacat dia, mereka akan melaknat dia, dan dia memohon kepada Allah, ya Allah, azabkanlah mereka 2 kali lipat dari kami. Karena orang itu telah menjerumuskan kami, karena orang itu telah menyeret kami ke dalam jurang kemaksiatan. Saya salah dalam menaati dia, saya salah dalam mencintai dia. Kalau penyesalan seperti ini, maka tidak ada gunanya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah berada di akhirat, kita tidak bisa apa-apa lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu cinta yang benar bagaimana? Sekali lagi kami katakan, cinta yang benar adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dengan bermodalkan cinta para jemaah sekalian, ketika kita menempatkan cinta itu kepada yang benar, yang hak, yang harus kita cintai, maka kita akan mendapatkan ganjaran, kita akan masuk surga bersama dengan orang yang cintai. Ketika kita mencintai Allah, ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita akan dikumpulkan di akhir bersama Rasulullah, bersama para sahabat, bersama para tabi'in, dan orang-orang yang soleh yang telah kita cintai. Tetapi para jemaah sekalian, cinta tidak hanya di mulut, cinta tidak hanya manis di mulut, tidak hanya kita ucapkan aku cinta, tidak, tetapi harus ada buktinya, harus ada tandanya, harus dibuktikan dengan perbuatan. Seorang tabi'iyat mengatakan, yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah, beliau mengatakan, engkau durhakai Allah, engkau tidak taat kepada Allah, tetapi kamu mengaku cinta kepada Allah. Ini adalah sebuah perbuatan yang sangat aneh dan janggal. Aneh dan janggal.
Karena apa? Karena ketika kita mencintai, karena ketika cinta kita tulus kepada Allah, kepada Rabb kita, maka pasti kita akan mentaati Rabb kita. Karena tidak ada seorang pecinta, ya, tidak ada orang yang mencintai seseorang, dia tidak akan mentaati orang yang dicintai itu. Jadi ketika kita mentaati Allah, ketika kita mencintai Allah, ketika kita mencintai Rasulullah, maka tidak ada satu bukti pun yang harus kita lakukan kecuali kita taat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, sedikit nasihat buat diri kami dan kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan cinta, hanya bermodalkan cinta, kita bisa masuk surganya Allah, dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama dengan Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.